Kisha itu sebagai, ya bisa dikatakan sudah semi orang tua sebenarnya. Pengganti bapaknya di saat bapaknya lagi tidak bersama Kisha dan adik-adiknya, gitu kan, yang harus mengingatkan, menasihati, ya kan. Saya kan sekarang sudah cukup sering ketemu Kisha itu suka ngobrol, saya selalu ingatkan, kakak kamu sekarang udah gede, ya kan, meskipun baru mau jalan 19 tahun, gitu. Udah gede itu artinya dia harus paham, ya kan, bagaimana kamu punya adik-adik ini banyak, kamu harus jadi contoh, gitu kan. Wah, iya, selalu gitu, alhamdulillah sih. Dari tahun 2010 sampai 2018 dia bilang dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Oke, Aku terus? baca di komen netizen bilang, loh kok masih ada bapaknya? Intinya menyudutkan AA sebagai papanya. Masa sih, jangan fitnah begitu. Menjudutkan gimana, nggak mungkin lah. Masih ada papanya kok kerja keras gitu. Ya sekarang pertanyaannya, emang salah kalau anak punya rezeki sendiri, kenapa? Kan dulu Enol Origin penyanyi cilik umur 45 tahun sudah nyanyi, gitu kan? Siapa lagi tuh? Trio Kuek-Kuek dari kecil juga udah nyanyi, apa yang salah? Ya kalau kemudian anak-anak kita punya pekerjaan sendiri, hasil sendiri, bahkan di usia dia masih kecil, itu kan bagus dong. Ya kalau kemudian hasilnya ternyata buat ibunya, apa salahnya? Ya namanya anak punya uang, mau ngasih ibunya, mau ngasih saya juga kan nggak apa-apa dong, namanya anak. Saya aja cari duit dari 18 tahun. Makanya kan saya pernah bilang, Kisha itu lebih hebat dari saya. Kenapa? Dia sudah bisa bekerja, dipercaya oleh industri apapun itu, ya mau industri perfilman, sinetron, musik. Dia tuh jauh lebih hebat dari saya, sudah bisa menghasilkan uang bahkan di usia dia masih kecil. Kalau saya nggak keliru 5 tahun, 6 tahun dia udah punya pekerjaan. Kenapa harus diperdebatkan gitu loh? Nah, ukuran yang kemudian dipermasalahkan, misalnya bapaknya memang saya masih ada. Saya kan tidak perlu buktikan kepada orang bagaimana cara saya dengan ibunya gitu kan, untuk ngurusin anak-anak kan gitu. Masa saya harus jelasin saya ngasihnya apa, ngapain gitu loh. Dan seolah-olah ini kan saya jadi mau dibenturin sama Kisha. Janganlah, Kisha anak saya kok, saya sama Kisha nggak ada masalah. Kisha sayang sama saya, Kisha sayang sama mominya Adel, Kisha sayang sama ibunya Oki. Nggak ada yang mau, Kisha sayang sama papanya. Udahlah, jangan teman-teman ini mencari kesempatan untuk seolah-olah karena tidak ada lagi berita mau diberitakan, janganlah. Saya kira ini urusan keluarga gitu kan, urusan keluarga, dan apapun yang dijawab sama Kisha saya yakin tidak ada kaitannya dengan saya, tidak ada kaitannya dengan keluarga. Persoalan mungkin dia usia dulu, dia waktu masih kecil dia merasa beban karena faktor kedua orang tua, itu saya kira itu kan semua berproses, semuanya mengalami yang namanya kesedihan, ya kan, dan kurang lebih yang seperti itu, ya kan. Saya kira bagaimana saya juga dulu jauh dari anak-anak, itu kan saya kira semua berproses gitu kan. Jadi janganlah seolah-olah hari ini orang lagi adem-adem kalian ini segala macam. Nah, netizen ngapain saya mesti jawab netizen satu persatu? Orang saya dengan anak saya very happy gitu loh. Sekarang udah pada gede, saya beruntung kan, udah pada gede, udah bisa. Dulu kan kecil-kecil kan belum bisa nelfon, belum bisa maksudnya belum bisa nelfon sendiri kan gitu. Nah sekarang kan udah bisa nelfon, kapan aja saya mau telepon bisa, kapan aja saya mau jemput bisa, nggak ada masalah gitu. Mas Rasha, di momen itu ketika akhirnya terpaksa tidak punya waktu bersama anak-anak, memberi pengertian ke anak-anak sendiri gimana? Kapan ya tidak punya waktu? Saya selalu punya waktu buat anak-anak gitu. Nggak pernah punya waktu. Ya kecuali memang kita bekerja, Mas, orang bekerja. Sekarang kamu lagi kerja nih sekarang. Anakmu minta ketemu, kamu lagi kerja, ini kan nggak bisa dong, kan kamu lagi kerja. Biar nggak salah. Iya. Iya, benar. Iya. Statement itu. Iya, memang Kisha kan dulu di saat bapak ibunya pisah kan Kisha ikut ibunya, otomatis ada neneknya yang nemenin gitu kan. Ya memang neneknya sangat sayang sama Kisha, sangat sayang gitu.
nenek itu sayang sama semuanya. Neneknya orang baik ya, sangat baik almarhumah itu. Jadi ya wajar lah ya, saya kira namanya nenek sayang sama cucu, cucu sayang sama nenek. Berarti pada saat itu juga bisa dibilang AA adalah salah satu orang yang mempersiapkan Keisha juga untuk terjun di dunia entertain. Itu jujur aja saya tidak pernah membayangkan Keisha bakal secepat itu untuk masuk ke industri. Makanya saya bilang, Keisha ini hebat ini bukan karena bapaknya, Keisha ini hebat karena dia sendiri. Gitu loh, karena dia mendapatkan kesempatan itu. Saya nggak pernah menjadi manajer dia, mendorong-dorong, enggak lah. Semua diurus oleh ibunya, dan alhamdulillah semuanya diurus dengan baik kan. Jadi saya kira nggak ada yang harus dipersoalkan. Semua kan berproses. Makanya saya katakan, kalau kita kembali ke dulu lagi nggak beres-beres ceritanya kan begitu. Nanti kan masing-masing merasa saya lebih kan begitu. Saya kira udahlah. Semua sudah saya beruntung juga karena ada Papa Gun sekarang yang juga nemenin anak-anak gitu kan. Mami Adel juga sayang sama anak-anak saya semuanya. Terus apa lagi? Kalau kemudian Keisha hadir dalam satu wawancara dan ada part yang sedih yang dia sampaikan, ya saya kira wajar-wajar saja, namanya orang lagi cerita. Saya juga kalau mencerita masa lalu dulu, saya ini dulu sampah Jakarta, ya kan? Masa saya nyalain orang tua saya dulu, orang tua saya kok nggak ngasih saya, kan nggak begitu, kan begitu. Nah, jadi Melihat kematangan Keisha saat ini seperti apa sih? luar biasa. Keisha punya adik banyak, ya. Keisha punya adik berarti berapa tuh? 7. Nah, 7. Nah, Keisha itu sebagai, ya bisa dikatakan sudah semi orang tua sebenarnya. Pengganti bapaknya di saat bapaknya lagi tidak bersama Keisha dan adik-adiknya, gitu kan? Ya, harus mengingatkan, menasehati, ya kan? Saya kan sekarang sudah cukup sering ketemu Keisha itu suka ngobrol. Saya selalu ingatkan, kakak kamu sekarang udah gede, ya kan? Meskipun baru mau jalan 19 tahun, gitu. Udah gede itu artinya dia harus paham, ya kan? Bagaimana kamu punya adik-adik ini banyak, kamu harus jadi contoh, gitu kan? Wah, iya, selalu jadi. Alhamdulillah sih. Mas biasanya Pasha juga suka sharing masalah pekerjaan nggak sih, kan mengingat Enggak lah, beda-beda ngapain kok bapak itu nggak boleh ngeluh sama anak. Bapak itu harus kasih support sama anak. Tapi yang kamu lihat kalau ngeliat Keisha kayak mirip AA waktu muda. Saya takutnya kalau saya bilang mirip kan nanti orang bilang Pasha GR. Tapi kan semua orang bilang begitu. Ini apalagi suaranya gitu kan. Ibunya juga suka ngomong nih, anaknya nih nyanyinya suaranya mirip banget bapaknya. Ya alhamdulillah. Ya yang penting kan bukan persoalan bagaimana suara, yang penting dia sukses. Apapun yang sedang dijalani hari ini semua sukses gitu. Jadi saya minta kepada teman-teman, udah kami tidak ada persoalan ya potongan cerita segala macam yang mungkin diedit segala macam itu, saya kira saya tidak merasa bahwa Keisha sedang membicarakan saya. Ya kalau itu bagian daripada sukses story-nya dia, ya udah nggak apa-apa. Kan begitu, orang pernah melewati fase-fase itu gitu kan. Ungu juga dulu nggak langsung kayak gini. Ungu tuh susah dulu, nggak pernah dibayar, manggungnya pakai istilahnya itu, pakai angkot, pakai bus, pakai mobilnya Mas Maki yang juga ini kan. Semua berproses lah menuju sukses itu. Akan mengajak juga nggak sih Keisha untuk satu panggung bersama Ungu nanti? Udah berapa kali kalau saya nggak salah, meskipun suasananya non formal ya, maksudnya tidak dalam konteks memang bareng-bareng gitu. Enggak, belum. Pengen banget. Cuma kan sekarang saya juga harus hargai dong. Anak saya ini kan sudah punya manajer, harus punya apa. Jadi sudah masing-masing sudah ada yang urus. Jadi nggak boleh karena bapak, kamu nggak bisa begitu, namanya bapaknya arogan kan begitu. Tapi Keisha sendiri itu nggak sih Mas ada rencana juga pengen nyanyi fokus? Udah nyanyi. Nyanyi sama kayak ayahnya gitu. Itu pilihan mereka. Yuk, oke. Siap.